Shalom saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kasih dan anugerahnya tetap menyertai akan kita semua. Dan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita tetap ucap syukur karena Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar firman-Mu, mari Kau tuntun kami, Engkau berikan hikmat yang daripadamu Bapa. Buatlah kami mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami yang siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan MTPJ tanggal 3 sampai 9 Oktober 2021 terdapat dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Terdapat dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 tentang pengangkatan hakim-hakim. Nah, kita mulai di ayat yang ke-13 berkata begini, keesokan harinya. Nah, kenapa Alkitab mengatakan keesokan harinya, sudah kasih Tuhan? Ada apa sebenarnya di hari sebelumnya? Dikatakan keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Saudara, kenapa dikatakan keesokan harinya? Ada apa di hari-hari sebelumnya? Mari kita mundur dulu di ayat-ayat sebelumnya ya. Ada apa sebenarnya? Mari kita buka di pasal 18 ayat 1. Ini yang katakan begini, firman Tuhan berkata, kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ternyata sudah kasih Tuhan, Musa mendapat kunjungan dari ayah mertuanya. Jadi ayah mertuanya ketika mendengar, Yitro ya mertua dari Musa mendengar bagaimana segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada orang Israel umatnya, yang yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ternyata sudah kasih Tuhan, Musa dapat kunjungan dari mertuanya. Nah, apa yang dipercakapkan sudah kasih Tuhan? Ketika mereka bertemu di sini, ternyata Musa memberikan satu kesaksian kepada Yitro, sudah kasih Tuhan. Apa yang disaksikan kepada mertuanya? Di ayat 8 dikatakan begini, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Musa, dia tidak mengatakan oleh karena dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan, oh Bapak, kepada mertuanya bahwa dia telah memimpin orang Israel luar biasa sekali. Dia telah melakukan mujizat-mujizat. Dia telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan laut itu bisa terbelah, sudah kasih Tuhan. Dia tidak mengatakan tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa Allah, dia mengatakan bahwa Tuhan, dia melakukan segala sesuatu. Dia mengatakan di ayat yang ke-8, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan. Jadi dia bersaksi bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan. Segala yang dilakukan Tuhan kepada siapa? Kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Kenapa? Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, ini luar biasa sekali, sudah kasih Tuhan, di mana Musa bersaksi. Bukan dia menonjolkan dirinya sendiri. Bukan dia mengatakan, oh karena kita yang memimpin orang Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir.
aku telah memimpin manusia keluar dari Mesir, bahkan telah mukjizat. Tidak. Tapi dia bersaksi bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa di tanah Mesir, sehingga orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Sudah kasih Tuhan. Dan dampaknya sudah kasih Tuhan di ayat 12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tutua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, saudara, dampaknya di sini bahwa mertua Musa mengalami perubahan, di mana mertua Musa ini dia mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah Israel. Luar biasa kasih Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, satu teladan bagi kita dalam ketika kita bersaksi. Kita jangan menonjolkan diri kita sendiri, tapi mari kita bersaksi bagaimana kuasa Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kita, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Wah, luar biasa sekali sudah kasih Tuhan. Keesokan harinya Musa tetap bekerja. Musa melakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa Musa duduk di antara orang Israel ya, dan bangsa itu berdiri di depan Musa. Bayangkan saudara, dari pagi sampai petang. Betapa capek, betapa lelah Musa kalau dia duduk ya dari pagi sampai petang. Kita saja kalau duduk sudah berapa jam ya, pasti akan penat. Tapi kita di sini Musa begitu antusias sekali, begitu semangat sekali dalam mengadili, dalam memimpin akan orang Israel. Bahkan orang Israel sedekah situ kita melihat bagaimana luar biasa ya, mereka berdiri pagi sampai petang. Kita saja kalau berdiri 1, 2, 3 jam sudah capek. Tapi kita melihat di sini bagaimana orang Israel ini luar biasa sekali. Mereka berdiri dari pagi sampai petang. Ini satu pelajaran bagi kita semua, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, nah apa yang terjadi ayat 14 ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkata ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Ya, kepada bangsa itu, mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri depanmu dari pagi sampai petang? Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa itu diperhatikan oleh Yitro mertuanya. Dia melihat, dia kata, Musa, kenapa cuma ngana sendiri yang duduk? Kenapa tidak ada orang lain yang membantu kamu? Dan orang Israel itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus, kata mertua dari Musa. Itu tidak bagus, itu akan membuat kamu lelah, bahkan juga bangsa itu lelah. Capek, saudara kasih Tuhan. Memang kalau berdiri agak lama ya capek ya. Tapi di sini Musa tetap antusias, bahkan orang Israel tetap antusias ya dalam menerima pengajaran apa-apa yang akan disampaikan oleh Musa pada waktu itu. Nah, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke 15 berkata begini, kata Musa kepada mertuanya itu. Nah, sudah kasih Tuhan, ketika ada pertanyaan dari mertuanya, Musa meresponinya. Musa menjawab. Nah, di ayat 15 dan ayat 16 Musa berkata begini. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah, apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Nah, sudah kasih Tuhan, ada tiga jawaban yang disampaikan oleh Musa kepada mertuanya. Ketika mertua bertanya kepada Musa, ada 3 jawaban Musa katakan. Pertama, sudah kasih Tuhan, bahwa bangsa Israel itu datang kepada dia untuk menanyakan petunjuk Allah. Jadi orang Israel datang kepada Musa untuk tanya petunjuk Tuhan. Bagaimana apa ya? Kadang-kadang kita juga seperti itu ya, ketika kita datang kepada hamba Tuhan, kita tanya, bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana petunjuk Tuhan dan seterusnya. Tapi sebenarnya sudah kasih Tuhan, Allah merindukan semua orang Israel bisa secara pribadi mendengar
dan menerima petunjuk daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca di pasal yang ke-20, saudara kasih Tuhan, di sini Tuhan berbicara kepada orang Israel, bisa kedengaran, saudara kasih Tuhan. Dalam Keluaran pasal 20 ke-10 firman, Allah berfirman kepada orang Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan, di pasal 20 ayat yang ke-18, dikatakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabuk menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Di ayat 19 berkata begini, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Sudah kasih Tuhan, Allah merindukan sebenarnya orang Israel untuk datang kepada Dia, mendengarkan suaranya. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang Israel tidak mau. Mereka meminta kepada Musa untuk mewakili di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa berbicara kepada mereka. Nah, sebenarnya ini saudara kasih Tuhan, Allah rindu orang Israel untuk mendengar. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali di pasal yang ke-18 ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-15 dan 16 tadi, jawaban Musa yang pertama adalah kenapa dia berdiri dari pagi sampai petang orang Israel, bahkan Musa duduk dari pagi sampai petang, karena banyak orang Israel itu datang untuk menerima petunjuk dari Tuhan melalui Musa. Padahal Tuhan rindu sekali, sudah kasih Tuhan, kita yang datang kepada Tuhan, kita minta campur tangan kuasa Tuhan. Kita banyak kali mengandalkan hamba-hamba Tuhan. Itu tidak salah, sudah kasih Tuhan. Itu tidak salah kita datang kepada hamba Tuhan untuk minta petunjuk Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan, di kitab Keluaran pasal 20 itu, setelah orang Israel katakan, Musa engkau mewakili, mulai saat itu, sudah kasih Tuhan, orang Israel tidak lagi mendengar suara Tuhan secara. Jadi Tuhan berbicara kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi itu berbicara kepada orang Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini hal yang pertama saya katakan, karena orang Israel datang untuk menerima petunjuk Tuhan, padahal Tuhan rindu sekali. Mereka langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka langsung minta petunjuk secara pribadi dengan Tuhan, tapi orang Israel tidak mau. Saudara kasih Tuhan, begitu juga saudara kasih Tuhan, orang banyak kali ya hanya mendengar petunjuk dari hamba-hamba Tuhan, tapi sebenarnya Allah merindukan saya dan saudara untuk datang meminta petunjuk daripada Tuhan. Itu yang pertama, jawaban Musa. Yang kedua, di sini ternyata Musa mengadili. Misalkan terjadi masalah di tengah-tengah umat Israel, mereka mengadu kepada Musa. Jadi Musa menjadi penengah, Musa menjadi hakim, saudara kasih Tuhan, memutuskan atau memberikan nasihat, masukan kepada orang Israel, sehingga perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan itu bisa diselesaikan secara adil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, dia katakan bahwa di ayat yang ke-16, bahwa Musa memberitahukan kepada orang Israel tentang ketetapan dan keputusan-keputusan. Jadi yang ketiga, Musa menyampaikan, Musa memberitahukan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada orang Israel. Artinya Musa memberikan pengajaran firman Allah kepada orang Israel. Itu tiga hal, saudara kasih Tuhan. Jawaban dari Musa kepada mertuanya, yang pertama, karena orang Israel datang meminta petunjuk Tuhan. Yang kedua, Musa menjadi yang mengadili ketika ada perkara antara orang Israel. Yang ketiga, sudah kasih Tuhan, Musa mengajari tentang atau memberitahukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan kepada orang Israel. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi mertua Musa katakan, itu tidak baik. Apa yang kau lakukan itu tidak baik. Ya, itu tidak efektif yang kau lakukan. Kenapa, sudah kasih Tuhan? Di ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, sudah kasih Tuhan, mertua dari Musa, ya, dia katakan itu tidak baik, itu tidak bagus. Apa yang kau lakukan itu tidak bagus. Itu engkau seorang diri, itu engkau melakukan pekerjaan seorang diri itu sangat berat. Itu akan memberatkan kamu, itu akan melelahkan kamu. Bukan cuma kamu, dan orang Israel juga akan capek dan lelah. Kenapa? Dari pagi sampai petang mereka berdiri, itu lelah. Jadi sudah kasih Tuhan, ini
luar biasa ya, saran juga dari mertua Musa ini supaya ada yang namanya pengkaderan atau yang ada yang namanya pendelegasian. Jadi Musa dia mendelegasikan kepada orang-orang lain, itu tidak bagus, sudah kasih Tuhan. Kalau dia lakukan seorang diri pada orang Israel itu banyak, umatnya sangat banyak. Kalau dia sendiri yang kerjakan itu tidak akan selesai. Dan pasti itu tidak akan memuaskan jemaat Tuhan pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat di ayat yang 19 katakan begini. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Jadi mertua Musa mengatakan, dengarkan perkataanku. Dan aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Di sini ada hal yang ganjil ya. Jadi kata Musa, dengar tapi perkataan, dan aku akan menasihatkan kamu dan Allah akan menyertai engkau, saudara. Nah, ini tuh Allah akan menyertai engkau bukan karena nasihat dari Yitro kok Allah menyertai Musa. Bukan karena nasihat dari mertua dari Musa, dari Yitro. Dia ngana mesti dengar kita penasihat. Kau nyanda Tuhan tidak menyertai engkau. Tidak, sudah kasih Tuhan. Musa itu dalam penyertaan Tuhan. Musa dalam bimbingan Tuhan. Musa yang memimpin orang Israel itu karena penyertaan Tuhan. Tapi kita melihat di sini, dia katakan mertua itu berkata, dengar kita penasihat, nanti Tuhan akan pimpin kamu. Nah, saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal Musa itu sudah kasih Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kalau orang baca di ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, berapa kali Musa mengatakan, Tuhan engkau menyertai kami. Nah, saudara kasih Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita lanjut, saudara kasih Tuhan. Apa saran dari mertua Musa? Dari Imam Yitro dikatakan begini, ayat 19 tadi ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepada kamu dan Allah akan menyertai engkau. Nah ini, dan Allah. Jadi sudah kasih Tuhan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ya. Kadang-kala enggak mesti dengar kita penasihat supaya Tuhan menyertai kita. Tapi memang ada juga kita harus peka dalam hal seperti ini ya. Jangan peka, dan juga kita semua percaya bahwa ketika kita dalam Tuhan, ketika kita izinkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita akan percaya bahwa di situ ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan ada nasihat, dikatakan begini. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Jadi, Musa, hal yang pertama yang diusulkan oleh Yitro kepada Musa, mertuanya ini sudah kasih Tuhan, supaya Musa mewakilkan bangsa itu di hadapan Allah, dan semua perkara-perkara dari orang Israel dibawa ke hadapan Allah. Yang kedua, sudah kasih Tuhan, dikatakan begini. Yang kedua, kemudian haruslah engkau mengajari. Jadi yang kedua ada pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan daripada Allah yang harus mereka jalani. Jadi yang kedua adalah disaran dari mertuanya itu supaya Musa memberikan pengajaran tentang keputusan, tentang hal-hal apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, saudara kasih Tuhan, tentang ketetapan-ketetapan dari Allah. Itu yang kedua, tentang pengajaran. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, sarannya dari mertuanya adalah di ayat yang ke-21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benar, saudara kasih Tuhan, yang membenci kepada pengejar suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar hendaklah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi hal yang pertama usulan dari mertuanya itu adalah wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah. Baru yang kedua adalah
untuk memberikan pengajaran tentang ketetapan-ketetapan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, sudah kasih Tuhan, mertua Musa mengusulkan kepada Musa supaya memilih. Di sini katakan memilih. Kau cari dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengejaran suap. Menjadi apa, saudara? Jadi yang ketiga, mencari orang cakap. Orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Orang yang tidak mengejar suap. Orang yang takut akan Allah, sudah kasih Tuhan. Untuk apa? Ditempatkan dalam posisi-posisi yang strategis. Sudah pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Ditempatkan. Jadi dia pilih. Ada pemilihan. Jadi Musa pilih. Kamu pilih orang yang cakap untuk jadi pemimpin. Orang cakap, orang yang hebat, yang takut akan Tuhan. Itu yang ketiga. Usul yang keempat adalah ketika terjadi masalah, perkara-perkara yang ringan, mereka yang adili. Dan kalau agak berat itu dibawa kepada Musa. Itu 4 hal yang diusulkan. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 5, jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitahukan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Nah, sudah kasih Tuhan. Itu saran dari mertuanya kepada Musa. Nah, di ayat yang ke-24, Musa mendengar perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Jadi, apa yang diusulkan oleh mertuanya itu dilakukan oleh Musa. Dilakukan oleh Musa itu, sudah kasih Tuhan. Jadi, di ayat selanjutnya dikatakan, dan seluruh orang Israel itu, dari seluruh orang Israel di ayat yang ke-25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, sudah kasih Tuhan, Musa memilih. Dia mengangkat orang-orang yang cakap, orang yang hebat waktu itu menjadi pemimpin-pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Ditempatkan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini saran dari Jitro. Nah, kalau kita baca di ayat seterusnya, ternyata ada juga, ya pasti ketika Musa memilih, ada pro dan kontra. Ada yang ingin sebenarnya menjadi mendapat jabatan tapi tidak terpilih, sehingga mereka agak sakit hati dan kecewa. Nah, kalau terang baca di kitab Bilangan pasal 16, ternyata ada juga ketidakpuasan dari Korah, Datan, dan Abiram. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena mereka ingin jabatan lebih, saudara kasih Tuhan. Tapi mereka tidak terpilih oleh Musa. Memang ada pro dan kontra ketika dalam pemilihan. Nah, ini yang harus kita cermati, saudara kasih Tuhan. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi dan akhirnya mengganggu akan pelayanan yang ada. Jadi Musa ketika dengarkan saran dari mertua, dia langsung pilih. Oke, kamu jadi ini, kamu jadi ini, tanpa mungkin dia minta petunjuk daripada Tuhan. Sehingga apa yang sudah kasih Tuhan? Kalau orang baca di pasal-pasal selanjutnya, kita baca di kitab selanjutnya dalam kitab Taurat ini, ternyata Musa juga mengalami beban yang sangat berat. Dia katakan, Tuhan, aku tidak sanggup menanggung beban dari orang Israel. Padahal sudah kasih Tuhan, dia telah pilih orang-orang jadi pemimpin. Akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau begitu aku mengambil setengah dari rohmu dan aku akan berikan kepada tua-tua. Sehingga ada 70 tua-tua akhirnya dipenuhi dengan roh Allah. Jadi roh itu diambil dari Musa dan diberikan kepada tua-tua Israel yang tercatat. Saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Musa untuk memilih itu tidak salah. Tapi dia tidak minta petunjuk Tuhan siapa-siapa. Sehingga sudah kasih Tuhan. Kalau orang baca kitab Bilangan pasal 16 itu, terjadi pemberontakan. Datan, Abiram, Korah, Datan, dan Abiram. Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat. Mereka tidak puas. Mereka ingin menjadi pemimpin tapi tidak terpilih, saudara. Mungkin mereka tidak terpilih, tetapi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka mau dalam kehidupannya. Nah, begitu juga sudah kasih Tuhan bagi kita semua dalam pemilihan.
Mari sebelum itu mari kita berdoa. Kita minta petunjuk Tuhan, siapakah orang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, orang cakap, orang yang bertanggung jawab, orang yang takut akan Tuhan, supaya kita jangan salah dalam memilih. Kita yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita minta campur tangan kuasa Tuhan, supaya akan terpilih orang-orang yang tepat dalam tugas dan pelayanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan ketika Musa akan mengakhiri hidupnya, kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Musa tidak bisa menyeberang ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Itu bilang Musa tidak bisa masuk. Tapi Musa bilang begini, Tuhan, mesti ada pengganti. Jadi Musa minta petunjuk Tuhan, supaya setelah Musa itu ada regenerasi. Jadi waktu itu ketika Tuhan bilang Musa, Anda tidak bisa masuk lagi ke tanah Kanaan, Musa tidak secara spontan ikut saran dari mertuanya. Dia langsung panggil Yosua, karena waktu itu ada dua yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa tidak langsung memilih Yosua untuk meneruskan pelayanannya, kepemimpinan masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia minta petunjuk Tuhan. Dia minta Tuhan mesti ada yang memimpin orang Israel. Dia tidak mengusulkan Yosua atau Kaleb. Dia tidak mengangkat Kaleb dia tidak mengangkat Yosua penggantinya untuk memimpin orang Israel, seperti disarankan oleh mertuanya. Waktu mertua sarankan, kalau pilih, Musa langsung bertindak, langsung pilih penempatan orang-orang untuk memimpin orang umat Israel pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan katakan kepada Musa bahwa engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan, dia tidak langsung mengangkat Yosua jadi pemimpin, tapi dia minta petunjuk Tuhan. Dan akhirnya sudah kasih, Tuhanlah yang mengangkat Yosua menjadi pengganti dari Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita tetap terus datang kepada Tuhan, dan dalam proses pemilihan mari kita minta petunjuk Tuhan, supaya akan terpilih orang-orang yang tepat. Dan juga saudara kasih Tuhan, apapun yang terhadapi, pergumulan masalah yang terhadapi di akhir-akhir ini, jangan kita patah semangat, jangan kita menyerah, jangan kita mundur. Tetapi ketika ada masalah pergumulan yang orang hadapi akhir-akhir ini, mari kita melihat secara jasmani. Kalau kita melihat mari kita melihat secara rohani. Tapi kalau kita melihat secara jasmani, kita akan mengalami kehancuran. Tapi kalau kita melihat secara rohani, ada berkat-berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah itu akan membuat kita mengalami kehancuran. Yang kedua, masalah itu akan membuat kita stuck, tidak mengalami perubahan. Tapi yang ketiga, masalah itu akan buat kita semakin hari semakin meningkat, terjadi breakthrough, semakin hari semakin luar biasa dengan Tuhan. Saudara, 3 hal ini yang terjadi bagi kehidupan kita ketika masalah. Dan saudara, kalau kita melihat masalah itu secara jasmani, itu 2 hal akan terjadi. Yang pertama, kita akan mengalami kehancuran. Yang kedua, kita akan stuck kalau kita melihat secara jasmani. Tapi kalau kita melihat masalah pergumulan yang terhadapi itu secara rohani, maka itu akan mengalami kita pertumbuhan iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika pengangkatan hakim-hakim dan orang semua adalah pemimpin. Dan mari, jangan pernah menyerah. Mungkin saat ini kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, atau kita mengalami sakit, penyakit dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena mujizatnya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan, ini aku Bapa. Engkau pulihkan aku, Engkau bahagiakan kehidupanku. Minta kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita minta kuasanya itu yang menjamah akan setiap kehidupan kita. Kita minta, itu kalau kau terang baca pasal 20, Tuhan rindu terang mendengarkan suaranya. Di perjanjian baru, Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus
beracara dalam kehidupan kita, memimpin akan kehidupan kita, sehingga persoalan masalah terhadap ini tidak akan buat kita mundur daripada Tuhan, tapi masalah pergumulan yang torang hadapi akan buat otot-otot rohani kita semakin kuat dan kuat. Kuat bukan karena kedagingan kita, kuat bukan karena kemampuan dan kepintaran kita, tetapi kita akan semakin kuat. Kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang Kau berikan bagi kami. Meteraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan beracara dalam setiap roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah firman berakar dan dalam dan bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran firman Allah. Aku berdoa bagi semua yang menonton akan channel ini, yang mengerti channel ini, Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan, setiap persoalan masalah mereka hadapi, Engkau berikan kekuatan, kemampuan dalam setiap kehidupan mereka, Bapak. Bahkan jalan keluar, bahkan masalah mereka hadapi terkembut jauh daripadamu, tapi semakin kuat dan semakin mengenal Engkau dengan benar. Mereka yang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu-Mu telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak. Ini doa syukur kami yang kami bahas dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pendengar kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Dan kalau ini memberkati, channel ini memberkati kita semua, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share firman Tuhan ini kepada semakin banyak orang, supaya mereka diberkati dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.